Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostia Mileh. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang galaksi Bima Sakti dan rotasi serta revolusi bumi. Nah, jadi kita akan membahas tentang galaksi Bima Sakti. Sebelumnya, galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem, terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak mengelilingi secara teratur. Galaksi juga merupakan salah satu komponen yang terbesar dalam alam semesta, di mana para ahli astronomi menyimpulkan bahwa galaksi yang terdapat di alam semesta ini berjumlah miliaran, dengan tiap-tiap galaksi terdiri atas ratusan miliar bintang. Bima Sakti ini dikelompokkan dengan galaksi tetangganya. Jumlah tetangga galaksi Bima Sakti adalah 48 galaksi. Pada setiap kelompok terdapat grup lokal yang terdiri dari beberapa galaksi dengan letak berdekatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa ahli, ternyata Bima Sakti bergerak mendekati Andromeda dengan gerakan menyamping yang agak serong, sama seperti gerakan Andromeda mendekatinya. Bima Sakti dan Andromeda memiliki massa yang hampir sama, sehingga keduanya bergerak mengelilingi Bersenter dengan orbit yang berbentuk elips. Hal yang perlu diketahui yaitu jika laju gerakan menyamping tersebut adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa kedua galaksi ini saling mendekati satu sama lain dengan bentuk orbit tegak lurus. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai galaksi Bima Sakti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Pembahasan rotasi dan revolusi bumi, di mana bumi mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Pengertian dari rotasi bumi, di mana rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam, 56 menit, 4 detik. Namun, kita lebih sering membulatkan waktu tersebut menjadi 24 jam. Waktu satu kali rotasi disebut kala rotasi, atau kita lebih sering menyebutnya satu hari. Dari adanya rotasi bumi di mana adanya pergantian siang dan malam. Rotasi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Dan saat pagi, seakan-akan matahari itu muncul dari timur, dan saat sore matahari akan terlihat seperti menjelang ke barat. Nah, terus adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu di bumi berdasarkan garis bujur suatu wilayah. Adanya gerak semu matahari, di mana matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Demikian juga dengan benda-benda langit lainnya. Mereka bergerak melawan rotasi bumi dari barat ke timur. Sebenarnya yang bergerak adalah bumi, sedangkan matahari itu diam. Hal itu disebut juga gerak semu matahari. Nah, terus adanya pembelokan arah angin, di mana arah angin dari lintang tinggi yang menuju khatulistiwa akan berbelok karena pengaruh perputaran bumi. Dan masih ada beberapa akibat lainnya dari rotasi bumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Jadi, revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365 hari
atau sering dibulatkan menjadi 1 tahun. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Jadi selama 1 tahun bumi berputar mengelilingi matahari sambil berotasi. Ada beberapa akibat dari revolusi bumi itu sendiri, di mana yang pertama perbedaan lama waktu siang dan malam. Revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23/2 derajat menimbulkan perbedaan lama siang dan malam. Misalnya pada 23 September sampai 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara itu dia lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Nah, yang kedua ada perubahan penampakan rasi bintang. Akibat adanya revolusi, maka akan terlihat perubahan rasi bintang di langit. Perubahan gugus atau rasi bintang inilah yang kemudian digunakan sebagai tanda zodiak. Selanjutnya, gerak semu tahunan matahari. Seolah-olah pada waktu tertentu matahari berada di belahan bumi utara dan waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan. Bisa diamati pada bulan Juni, matahari mengenai dinding rumah bagian utara, sedangkan saat Desember sinar menerpa di bagian selatan. Selanjutnya, perubahan musim, di mana Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, maka hanya memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di beberapa negara mengalami 4 musim, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Mungkin itulah penjelasan mengenai galaksi Bima Sakti dan rotasi serta revolusi bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.